Oke guys, kali ini bertemu lagi kembali bersama Mr. Chris. Pastinya hanya di Mr. Chris Channel. Dan saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk selalu support dan dukung channel kita ini, Mr. Chris Channel, supaya channel dan konten kita terus berkembang dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Kali ini kita akan membuat tutorial, yaitu bagaimana cara membuat simbol sesuai dengan yang kita inginkan, baik simbol gambar maupun simbol yang lainnya seperti itu. Nah, eh, cara ini bisa kita gunakan dengan mencari gambar yang kita inginkan dan kemudian nanti mengubahnya di aplikasi foto maupun Corel, Photoshop maupun yang lainnya yang bisa kita ubah menjadi format bitmaps Windows seperti itu ya. Nah, cara ini biasa saya gunakan untuk memberikan simbol suatu keterangan titik, misalnya titik keterangan pohon, kemudian rumah, kemudian fasilitas umum dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui karena cara ini bisa membuat peta kita lebih variasi dan bisa menampilkan gambar atau keterangan-keterangan yang lebih menarik. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu bisa ikuti cara atau tutorial ini ya. Contohnya seperti ini ya. Misalnya kita ingin membuat peta administratif. Kita ingin membuat peta administratif seperti ini. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, karena nanti untuk kreativitas atau hal-hal yang ingin teman-teman tampilkan itu terserah teman-teman. Nah, kita akan berikan satu contoh untuk kemudian nanti teman-teman tirukan. Nah, misalnya kita ingin menampilkan atau memberikan keterangan pemerintahan. Oke, nah ini merupakan persebaran area pemerintahan di Kabupaten Bantul. Nah, cara pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan simbologi terlebih dahulu. Setelah nanti kita simbologi, baru kita ubah simbolnya dengan gambar yang kita inginkan. Kita klik bagian simbologi, kemudian klik bagian kategoris dan kita pilih di nama objek. Nah, nama objek itu merupakan keterangan dari klasifikasi simbol kita. Itu kita add value. Oh, ternyata kalau di data Inagio Portal itu bagian keterangan yang menampilkan kelasnya itu di bagian remark. Nah, ini merupakan klasifikasi dari simbol pemerintahan yang terbagi dari kantor bupati, kantor camat, kantor kepala desa, dan kantor polisi seperti itu ya. Kemudian kita klik apply. Nah, kita bisa atur di sini, kita klik OK dulu atau kita atur di sini. Nah, kita beri contoh satu yang sudah kita buat. Ini kita tambahkan dulu stylenya. Sebentar, simbol. Yang ini. Nah, ini merupakan data-data dari simbol yang sudah saya buat. Ini merupakan data dari laptop sebelumnya karena sudah beberapa kali membuat peta ya, dan saya sering kali malas untuk membuat lagi sehingga data yang ada di laptop sebelumnya saya pindahkan ke laptop ini, sehingga nanti ketika saya ingin mengatur simbolnya itu tinggal klik saja. Nah, ini sambil kita menunggu loading simbolnya, kita bisa cari dulu gambar yang ingin kita pakai gitu. Misalnya kantor bupati. Seperti ini misalnya simbolnya, gambarnya. Nah, kita bisa pilih gambarnya, misal si logo atau mungkin bisa gambar rumah gitu ya. Misal rumah kantor. Nah, ini kita bisa buat seperti ini. Nah, kita harus download dulu. Pertama mungkin kita memilih dulu mana sih simbol yang cocok untuk peta kita, untuk keterangan kita itu mana yang cocok. Teman-teman sesuaikan saja. Misalnya kita mau buat seperti ini ya, atau mungkin yang lebih cantik lagi seperti ini. Nah, kita klik kanan, open image, kemudian ini sepertinya bukan yang hanya gambar saja kalau bisa.
Misalnya seperti ini, kita klik open image in new tab. Nah, ini kita download dulu, kita save image, kita download, save. Nah, ini perlu kita edit terlebih dahulu di Corel. Nah, kalau yang di Paint saya kurang begitu paham. Kita screenshot saja, kemudian kita edit di Corel. Ya, teman-teman terserah mau pakai aplikasi apa aja. Kalau saya biasa pakai Corel. Nah, kita potong, kemudian kita trace bitmap dan kita pilih logo atau detail logo. Nah, kita tunggu sampai proses selesai. Kalau sudah, kita klik OK. Dan ini yang sudah menjadi simbolnya. Nah, setelah itu kita klik export dan kita pilih bitmap atau Windows bitmap. Kita beri nama kantor bupati. Kita enter saja. Kita tunggu, kita OK. Nah, ini merupakan simbol yang akan kita jadikan di dalam keterangan simbol peta nanti. Setelah itu kita masuk di bagian peta. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini kita buat ini demplot hortikultura, durian dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ingin mengatur data atau simbol kantor bupati ini, kita klik bagian edit simbol. Kemudian kita pilih yang bagian tipe ini menjadi picture maker simbol. Nah, kita pilih di lokasi yang sudah kita download tadi, di ini kantor bupati. Ini bitmap file, kita klik open. Nah, kita klik OK. Klik OK. Ya, kita coba lihat. Nah, ini sudah tertampil. Kita coba besarkan, misalnya menjadi ukuran 18. Oke, ya kita zoom. Ya, ini merupakan simbol atau logo bupati yang sudah kita buat tadi ya. Kita zoom lagi. Misalnya masih kurang besar, kita besarkan jadi 45. Ini sebagai contoh saja, teman-teman. Nah, nah ini sudah simbol atau logo bupati, logo kantor bupati sudah diatur ya. Nah, kalau untuk simbol yang lain, misal kantor kecamatan, kantor kepala desa, kantor polisi, dan simbol-simbol lainnya, bisa teman-teman atur sendiri dengan cara ini ya. Seperti itu ya teman-teman ya, mudah sekali. Silahkan bisa teman-teman coba caranya untuk membuat peta teman-teman lebih variatif lagi. Oke, mungkin seperti itu saja kawan-kawan semua. Jika ada kekurangan mohon maaf, dan jika informasi ini bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk bagikan informasi ini ke teman-teman semua supaya informasi yang edukatif dan informatif ini bisa diketahui oleh semua orang. Oke, itu aja konten kita kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you guys.